Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Pak, kita lanjut ke sesi kedua. Ini ya masih terkait dengan harmoni dan kerukunan. Ini Pak, kita mengenal istilah garam dan terang dunia dalam ajaran Kristiani. Nah, ini khusus dalam konteks moderasi beragama di Kalimantan Barat. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Ajaran Kristiani yang ada di dalam Alkitab banyak sekali menyampaikan baik tersurat maupun tersirat berkaitan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, salah satu seperti yang disebutkan tadi yaitu pengajaran Yesus tentang garam dan terang dunia. Nah, jadi garam dan terang dunia itu dalam Alkitab Kristiani itu ada di dalam Injil Matius, ya, Injil Matius pasal 13 sampai 16. Di sana dikatakan kamulah garam dunia, kemudian kamulah terang dunia, begitu ya. Jadi tentu garam dan terang itu bermakna simbolis, ya, makna simbolis, ya. Nah, tetapi ada makna di balik simbol itu. Garam misalnya, ya. Garam ya kita tahu fungsi garam, dan kita juga bisa bayangkan kalau tidak ada garam. Nah, itu dia. Hambar. Betul. Jadi fungsi garam itu ya paling tidak paling tidak ada dua, tapi masih banyak fungsinya. Yang pertama itu penyedap rasa. Penyedap rasa. Kita bisa bayangkan selengkap apapun material masakan, ada daging, ada sayur mayur dan sebagainya, tapi satu yang nggak ada yaitu garam. Bisa dibayangkan sayur tanpa garam pasti tidak enak rasanya. Nah, jadi garam itu kan penyedap rasa. Penyedap rasa. Ya. Nah, maka kembali ke maksud Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan kamu adalah garam dunia, jadi ini pengajaran Yesus kepada pengikutnya, ya, kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid Yesus itu adalah garam, ya. Itu berarti mau mengatakan pengikut Kristus itu harus menghadirkan sesuatu yang positif, nilai-nilai positif, ya, prinsip-prinsip positif, perilaku yang positif dimanapun dia berada. Prinsip positif, ya, nilai positif, ya, perilaku positif itu yang katakanlah membedakan sebaliknya, yang negatif, ya. Dalam konteks misalnya masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, lebih lagi dalam konteks kepentingan kita kaitan dengan kerukunan antar umat beragama, antar masyarakat yang majemuk, maka makna atau simbol garam mau mengatakan orang-orang Kristen ini harus mampu menghadirkan bagaimana kehidupan yang positif di tengah masyarakat yang majemuk. Itu berarti apa? Harus mau menghargai. Hidup terbuka dengan orang yang berbeda-beda. Tidak boleh menutup diri. Dia harus mau terbuka, mau bergaul dengan siapa saja. Tidak boleh eksklusif. Betul, tidak boleh eksklusif. Dia harus inklusif, begitu ya. Dia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Apapun latar belakang orang, dia harus menerima dan mau bergaul, membaur, begitu. Nah, setelah terbuka, dia juga harus ada keinginan yang kuat untuk menghargai. Karena kita mau terbuka saja belum cukup kalau kemudian tidak bisa menghargai orang yang berbeda, kan begitu ya. Terbuka dulu, kemudian kita berinteraksi, berelasi dengan orang dengan beragam latar belakang, lalu selanjutnya diikuti dengan mau menghargai, ya, mau menerima realita keragaman yang ada dan menghargai
ciri khas masing-masing, keunikan masing-masing begitu ya. Jadi orang Kristen itu juga dituntut untuk bagaimana dia mau menghargai orang, menghormati orang, hidup toleransi ya, toleransi dengan siapapun, apa gitu ya, orang, teman, kawan, sahabat yang beragam latar belakang suku agamanya. Nah, lalu selanjutnya terang ya, terang juga sama ya. Garam ya. Iya. Garam itu tadi penyedap. Lalu yang kedua itu pengawet. Pengawet. Oh, ya. Ya, pengawet. Apalagi kalau di era belum ada kulkas, Iya. pendingin, freezer gitu ya. Jadi garam itu diandalkan oleh masyarakat kita. Jadi kalau apapun ya, daging, terutama daging apapun, kalau sudah ditaburi garam maka dia mampu bertahan dari kebusukan. Nah, begitu juga dengan kehadiran orang-orang Kristen dimanapun dia berada, dia mestinya ya lagi-lagi begitu, dia harus bisa mencegah kebusukan, mencegah kejahatan gitu. Minimal orang Kristen sendiri tidak menjadi sumber kebusukan, sumber kejahatan yang nampak dalam bentuk misalnya iri, benci, marah, dendam begitu ya. Apalagi dengan aksi-aksi kekerasan dan seterusnya, itu tidak boleh begitu ya. Justru sebaliknya, sikap yang ramah tamah, sopan santun, kelemah lembutan, kebaikan, kasih, damai, pengampunan, itu yang harus dihadirkan. Nah, jadi sepanjang orang-orang Kristen mampu menghindari diri, menolak iri, dengki, benci, ya, niat jahat, ya, sifat amarah dalam dirinya dan tidak termanifestasi juga di dalam perilakunya di satu sisi, dan saat bersamaan yang dia tumbuh kembangkan di dalam hati, jiwa, pikirannya damai, kasih, ya, kelemah lembutan, keramah tamahan, ya, maka dia sudah berperan sebagai garam. Nah, begitu. Nah, begitu juga dengan terang, begitu ya. Terang itu ya kita juga tahu ya fungsi terang. Bayangkan kalau misalnya malam-malam lampu, ya, malam gelap pekat begitu ya, dan tidak ada lampu. Atau kalau kita berjalan mengendaraan motor atau mobil, tiba-tiba di waktu malam tiba-tiba lampu mobil atau motor kita itu mati misalnya atau bermasalah, wah, apa yang terjadi akan menjadi masalah gitu ya. Jadi terang itu simbol kebaikan, ya. Kebaikan, kebenaran, keadilan. Sebaliknya yang lawan dari terang itu gelap. Gelap itu berarti simbol dari ya kejahatan begitu ya, ketidakadilan. Nah, jadi orang-orang Kristen di tengah-tengah masyarakat dituntut untuk menghadirkan itu, menghadirkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Dia harus bisa berbuat baik, berbuat adil, berbuat benar ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga kalau garam dan terang itu dipadukan dan itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan pribadi, komunitas Kristen, kemudian dia hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya intern Kristen, betul, saja, tidak hanya di internal Kristen, tapi juga masyarakat luas. Maka saya yakin ya kerukunan, kedamaian itu sangat mungkin dihadirkan begitu ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kira-kira begitu. Kemudian tentu Pak, dalam mewujudkan tadi ya visi misi, kemudian ya dalam mewujudkan filosofi atau perintah atau ajaran agama terkait garam dan terang itu tadi, ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan umat atau masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Oh ya, pasti ada ya. Antara idealnya dan realitanya. Idealnya gini, realitanya yang kita hadapi itu. Idealnya ya seperti itu tadi, orang Kristen misalnya saya melihat dari sisi Kristennya, idealnya orang Kristen harus mampu menghadirkan diri seperti garam dan terang. Nah, di tengah dunia. Idealnya menjadi garam dan terang itu tadi penyedap, pengawet, kemudian menghadirkan kebaikan, kebenaran itu tadi tengah masyarakat, itu yang harus dihadirkan di
tengah-tengah masyarakat. Lalu tantangannya seperti apa? Tantangannya ya lagi-lagi kadang-kadang bisa juga orang Kristen itu menjadi garam tapi hambar. Hambar ya. Nggak asin lagi, nggak berfungsi mengawetkan. Justru di orang Kristen juga bisa jadi dia juga iri benci juga begitu. Dia juga melakukan kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Artinya itu bukan jaminan begitu ya. Iya. Ajaran yang luhur mulia itu bagus. Tapi bukan jaminan bahwa ajaran itu sudah terinternalisasi di umatnya begitu. Nah, ini saya pikir tantangan bagi tokoh agama gitu ya. Ya, terutama para pendeta ya di kalangan Kristen itu, para pendeta, penginjil ya, vikaris, penggembala, untuk bagaimana dia benar-benar memahami nilai-nilai luhur yang moderat itu tadi, dan itu disampaikan secara serius, jujur dan terbuka kepada umat. Dan menekankan kepada umat agar itu benar-benar dipahami dan diinternalisasikan dan diimplementasikan di masyarakat. Kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, supaya umat benar-benar bisa memperlihatkan garam itu tadi, garam dan terang di tengah masyarakat. Dan jika itu terjadi, maka ya setidaknya di masyarakat itu andai pun ada masalah tapi bukan dari orang Kristennya, katakanlah begitu. Jangan sampai ada masalah tapi justru penyebab masalah, pemicu masalah justru dari garam yang sudah hambar itu tadi, atau terang yang sudah tidak bersinar lagi begitu. Nah, paling tidak ya umat Kristen harus itu tadi, menjaga diri itu tadi, pastikan dia tetap selalu asin dan berfungsi. Pastikan lampunya tetap menyala dan terang, begitu dia. Bisa mempraktekkan moderasi beragama. Betul. Macam. Nah, tantangannya itu tadi ya, menginternalisasi nilai-nilai, prinsip-prinsip yang luhur mulia itu supaya umat benar-benar memahami, kemudian menghayati dan mengimplementasikannya di tengah masyarakat. Oke, luar biasa nih Pak. Kita sudah dapat banyak nilai yang disampaikan oleh Pak Pendeta nih. Kemudian adakah ini Pak, cerita inspiratif terkait dengan hal inilah ya, terkait garam dan terang ini, mungkin yang bisa menginspirasi umat untuk lebih nyaman, lebih luas, kemudian menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau garam dan terang itu benar-benar sudah terinternalisasi dalam kehidupan siapapun ya, terutama umat atau apapun, yang jelas orang melihat orang itu akan terinspirasi. Orang melihat orang itu akan, ya katakanlah, bisa menjadi contoh dan teladan begitu ya, karena perilakunya, karena tutur katanya, karena relasinya, interaksi dengan pihak manapun. Andai pun mungkin dia tegas, tapi maksudnya baik, tulus begitu ya. Termasuk juga misalnya saat dia bermasalah atau saat dia berkonflik dengan pihak lain, dia mudah memaafkan, dia mudah mengampuni, dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Saat dia disakiti, dia tidak balas menyakiti, tapi justru dia memberkati begitu ya. Makanya dalam Alkitab juga selalu ada disampaikan, jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berilah pipi yang kanan begitu ya. Kalau ada orang mengambil bajumu, berilah dia jubahmu. Itu maksudnya itu sangat dalam, yaitu kalau ada pihak manapun yang memperlakukan kita dengan tidak baik, jangan membalas dengan tidak baik juga. Kalau ada pihak manapun yang berbuat jahat, jangan berbalas kejahatan juga gitu. Tapi justru apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita, itu kasih, damai, pengampunan, itu yang harus dikeluarkan begitu. Orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Orang berbuat yang tidak pantas, kita berbuat yang
baik begitu. Selalu begitu. Jika hal itu yang konsisten dilakukan, ya setidaknya dunia ini dari lingkup pribadi, keluarga, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat itu relatif ya aman begitu, damai begitu. Mungkin pernah Pak, ketika Pak Pendeta mengunjungi umat di kampung atau di suatu tempat, ya menemukan hal-hal yang luar biasa gitu, atau mungkin cerita Pak Pendeta sendiri gitu yang mungkin bisa menginspirasi. Ya, ya. Kalau cerita itu banyak ya kaitan dengan itu tadi. Terutama kalau di Kristen ini kan ajaran yang paling kental itu kan kaitan dan kasih. Kasih. Nah, kasih itu ya kadang-kadang memang kelihatan itu abstrak, tetapi kalau diterjemahkan itu dia menjadi sangat konkret begitu ya. Ya terutama kaitan dengan misalnya kita mengunjungi jemaat di tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang sulit, yang di Borneo ini kan ya yang ekstrim, cukup luar biasa. Ya, kadang-kadang begini misalnya ya, kita mengunjungi dah sangat apalagi beberapa waktu dulu itu jalannya susah. Iya. Kita datang ke satu jemaat itu karena saking jauhnya turun naik gunung, dihantam hujan, kemudian motor nggak bisa lewat, kita tinggalkan di jalan, lalu sampai ke ke kampung itu sudah malam, masih hujan. Nah, kita dah siap-siap misalnya mau katakanlah pelayanan Natal. Iya. Tiba-tiba kadang-kadang yang hadir 1-2 orang. Lalu kita sudah datang jauh-jauh begitu, katakanlah berkorban lah begitu supaya bisa melayani umat. Sampai di sana walaupun dah susah payah, tiba-tiba yang hadir hanya 1-2 orang. Lalu keesokan hari jemaat pada minta maaf Pak, kami nggak bisa ke gereja karena hujan tadi malam. Padahal mereka nggak tahu bahwa kita seharian penuh perjuangan untuk datang kepada mereka. Hanya mereka hanya beberapa langkah kaki dari gereja karena hujan nggak bisa datang. Jadi kadang-kadang di satu sisi kita bisa agak kemanusiaan juga, ada jengkel juga. Kami ini jatuh bangun menggunakan motor kena lumpur, kena hantam hujan untuk bisa datang ke sini. Sampai di sini ternyata 1-2 orang saja begitu yang datang. Ada kadang-kadang kita ada rasa jengkel kemanusiaan gitu. Mungkin bisa disebutkan Pak daerah mana misal? ada. Tapi ya itu tadi kembali lagi ya udah. Justru mereka yang seperti ini yang perlu dikasihi gitu, dimaklumi. Ya oke lah. Tapi ya saya beri pengertian kepada mereka. Ya sebenarnya kami bukan hanya hujan 1-2 jam, tapi dari pagi kita dihantam hujan dan jaraknya bukan hanya 1-2 langkah ke gereja, tapi berjam-jam datang ke sini, bahkan kendaraan motor juga nggak bisa sampai ke sini supaya bisa bertemu dengan Bapak Ibu jemaat. Iya, saya katakan begitu karena mereka kadang-kadang ya seperti merasa tidak bersalah. Maaf Pak ya, tadi malam kami nggak hadir karena hujan. Itu dia. Tapi ya bagaimanapun kita harus mengasihi mereka. Cerita perjuangan. Iya, itu. Di Kalimantan Barat lah Pak ya. Ya memang itu juga kendala semua kita ya. Terutama masyarakat kita, masyarakat apapun agama dan sukunya, kaitan dengan infrastruktur yang mau tidak mau itu kan ada korelasi dengan yang lain-lain juga, sosial, ekonomi dan sebagainya. Saya kadang-kadang kalau sudah berpikir tentang infrastruktur secara keseluruhan, agak-agak ini juga begitu ya. Miris gitu. Agak miris. Nah, ini PR lah buat legislator atau aparat ya. Mudah-mudahan. Karena saya juga pernah protes sebenarnya tentang indeks infrastruktur kita yang belum menyentuh semua masyarakat. Tapi intinya kan pelayanan untuk umat tetap bisa dilakukan Pak ya. Betul. Ya mau tidak mau. Iya. Harus kita lakukan. Terlepas perjuangan seberat apapun. Jadi begitu. Para pemirsa kerukunan yang kami banggakan, sahabat kerukunan,
tadi sudah dijelaskan terkait dengan ya ajaran garam dan terang, kemudian bagaimana itu bisa diterapkan dalam kehidupan umat beragama, kemudian dalam praktek moderasi beragama juga di Kalimantan Barat. Kemudian kita juga sudah mendengar bagaimana tantangan dan sebagainya. Kemudian ada juga tadi cerita inspiratif, walaupun Pak Pendeta tidak menyebutkan spesifik di daerah mana, tetapi kita bisa memahami untuk Kalimantan Barat dan umumnya Pulau Borneo ini, Pulau Kalimantan memang luar biasa sekali tantangan bagi umat, bagi para juru dakwah, para pendeta dan sebagainya untuk ya menyebarkan, mengingatkan umat untuk berlaku baik segala macam sesuai dengan ajaran yang diyakini.